sebelum saya diberitahu akan menerima penghargaan itu, saya sebetulnya masih belum begitu yakin dengan jenis puisi yang saya tulis, saya kembangkan. Nggak yakin Apakah malah. bisa diterima oleh publik gaya puisi yang saya tulis ini? Halo, kembali lagi bersama saya Indi Rahmawati, dan kali ini saya memang duduk bersama orang hebat karena beliau mendapatkan penghargaan Ahmad Bakri yang ke-19 di tahun 2023 ini bidang sastra. Ada Mas Djoko Pinurbo. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mbak Indi. Ini orang-orang manggilnya Mas Jokpin. Ya, saya Disingkat biasa dipanggil. aja gitu ya. Siapa tuh yang pertama sejak kali? SMA dipanggil Jokpin karena waktu itu ada banyak orang dengan nama Joko. Iya. Lalu untuk membedakan satu dengan lain ya disingkat aja. Jokpin. Masih ingat nggak siapa tuh yang ngasih nama? Ada salah satu guru saya di SMA. Oh. Karena dia punya beberapa murid namanya kok pakai Joko semua. Yang beda belakangnya aja. Akhirnya saya diberi nama panggilan Jokpin dan itu berlaku sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan pasti teman-teman yang lain juga nular ya, Jokpin. Iya, Jokpin, iya. Jokpin. Banyak orang lebih mengenal nama Jokpin mungkin dibanding nama lengkap saya. Oke, Mas Jokpin, nanya aja nih. Ini kan Mas Jokpin dari SMA kan, Iya. suka nulis, Iya, betul. puisi, dan akhirnya beberapa puluh tahun kemudian gitu, ini kayak apa ya, dapat banyak penghargaan. Ini kalau saya bacain ya, penghargaan Mas Jokpin ini wow banget. Puisi terbaik Dewan Kesenian Jakarta, hadiah sastra lontar, SIH Award penghargaan puisi terbaik jurnal puisi, tokoh sastra versi majalah Tempo. Kemudian ada lagi nih Katulistiwa Literary Award lewat bukunya Kekasihku. Kalau dibaca sampai seminggu lagi nggak beres nih, Mas. Dibaca semua nih nggak akan beres semuanya nih. Apa rasanya, Mas, ketika kemudian di tahun 2023 dapat penghargaan bidang sastra untuk penghargaan Ahmad Bakri? Iya, meskipun sebelumnya saya sudah mendapat berbagai penghargaan. Iya, tadi nggak habis-habis tuh kalau dibaca. Tapi tetap saja penghargaan Ahmad Bakri itu merupakan kejutan bagi saya. Keterkejutnya kenapa? Karena begini, sebelum saya diberitahu akan menerima penghargaan itu, saya sebetulnya masih belum begitu yakin dengan jenis puisi yang saya tulis, saya kembangkan. Nggak yakin Apakah malah. bisa diterima oleh publik gaya puisi yang saya tulis ini. Nah, dengan penghargaan Ahmad Bakri, itu diam-diam saya merasa bahwa eksperimen-eksperimen saya ternyata diperhatikan dan dihargai. Dianggap memberi sumbangan bagi dunia sastra Indonesia. Iya. Kok eksperimen, Mas, istilahnya? Ya, saya mencoba untuk pertama, saya ingin mengubah kesan orang terhadap puisi. Mungkin banyak orang punya kesan puisi itu keramat, serem. Keramat, serem, kaku, tidak mudah gitu. Iya, bahasanya misalnya khusus itu ya. Belakangnya harus sama, harus sama, dan hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu. Misalnya. Nah, saya ingin puisi ini bisa dinikmati oleh lebih banyak orang. Konsekuensinya saya harus beradaptasi. Saya harus mencoba mencari gaya yang bisa dinikmati oleh bukan hanya oleh kalangan sastra, tetapi mungkin juga orang yang tidak punya latar belakang sastra bisa menikmati puisi saya. Nah, karena itu kan konsekuensinya saya ya harus mengubah ungkapan-ungkapan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, yang lebih dikenal oleh kebanyakan orang. Nah, begitu. Nah, itu kan dalam perjalanannya menjadi Mas Jokpin seperti sekarang ini gitu. Iya, betul. Balik lagi ke masa itu gitu. Ketika Mas Jokpin seneng nulis puisi zaman SMA. Anak SMA itu biasanya ya main gitu kan. Iya. Ini kok puisi kayaknya jauh banget dari anak SMA. Itu gimana? Nah, ini karena pengaruh asrama ya. Saya kan tinggal di asrama. Di asrama itu kan kita tidak punya banyak kegiatan hiburan. Keluar kan jarang sekali. Nah, kebetulan di SMA saya itu ada perpustakaan yang koleksinya lengkap. Nah, hiburan saya yang utama itu perpustakaan. Saya sering berlama-lama di perpustakaan untuk membaca berbagai buku. Nggak cuma sastra? Nggak cuma sastra. Saya kan sukanya sebetulnya selain sastra, filsafat, psikologi, sejarah. Saya suka banyak bidang lah.
Tapi akhirnya saya jatuh cinta pada sastra setelah membaca karya para penyair Indonesia yang hebat itu. Siapa? Karya Chairil Anwar, Sapardi Djoko Damono, Gunawan Muhammad, Rendra. Saya dalam hati saya pengen ini. Lalu sejak itu saya mulai berlatih menulis. Dan apa yang saya lakukan pertama ya meniru-niru. Meniru gaya mereka. Itu saya lakukan sampai hampir 20 tahun. Hanya ingin menulis puisi seperti mereka. Ternyata sulit. Pertama saya menganggap kayaknya gampang lah nulis puisi itu. Ternyata sulit. Nah, saya mencoba setelah puluhan tahun, akhirnya saya berhenti sejenak. Saya berhenti sejenak. Kalau saya hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan penyair sebelumnya, kayaknya saya nggak akan berhasil deh. Mendingan berhenti aja. Karena sudah ada nama-nama besar Sudah ada di nama-nama situ. besar dan saya pasti tidak bisa membuat lebih baik dari mereka. Saya harus mencari cara supaya apa yang belum mereka lakukan itu bisa saya lakukan. Nah, maka saya mengambil inspirasi pertama saya sebetulnya Remi Silado, mungkin kenal ya. Iya. Dia kan terkenal dengan gerakan puisi beling. Nah, Remi Silado ini menyadarkan saya bahwa ya puisi juga bisa dibikin lebih cair, lebih santai. Meskipun saya mengembangkannya dengan versi yang berbeda. Puisi saya tetap mengandung renungan misalnya, tetap mengandung kompleksitas makna, tetapi cara penyajiannya saya buat lebih familiar, lebih ringan, lebih cair, lebih banyak menggunakan unsur-unsur dari budaya populer yang dikenal oleh masyarakat. Nah, ternyata percobaan saya tampaknya itu mulai bisa diterima. Sejak istilahnya saya percobaan ya. Baru percobaan kan masih harus diuji oleh waktu kan. Tampaknya mulai bisa diterima dengan terbitnya buku puisi saya yang pertama judulnya Celana. Itu berarti buku pertama. Buku pertama. Di tahun 1999. 1999 itu buku pertama Celana jegrek, kemudian langsung viral begitu saja atau ada perjalanan-perjalanan? Mungkin viral ya, hanya karena waktu itu belum ada media sosial, jadi tidak terpantau. Tapi diam-diam saya memantau, saya diam-diam ke kios buku, pura-pura mau nyari buku puisi yang sekarang diminati mana ya. Oh ini Celana. Saya nggak bilang, oh ini buku saya. Ini saya, gitu. Begitu ya? Nah, ternyata waktu itu responnya cukup bagus. Ini Mas Celana, ini unik ini. Nggak ada puisi tentang celana, tentang sarung misalnya itu. Itu serius penjualnya? Iya, kiosnya. Kiosnya sekarang udah tutup semua. Iya. Kios buku tutup semua, sudah berganti jadi toko buku online kan. Lalu juga ada teman cerita yang membuat celana itu justru semakin bikin orang penasaran. Karena ada teman saya ke toko buku, lalu melihat buku puisi saya itu di kelompok buku fashion, kelompok buku busana. Karena celana. Karena judulnya Celana. Setelah dibuka ternyata isinya puisi. Lah itu membuat orang penasaran, oh ternyata puisi saya juga bisa berisi. Itu yang masuk mengelompokkan nggak paham ya kalau mungkin itu nggak paham, mungkin waktu itu masih terbungkus plastik kan. Mungkin nggak paham atau nggak dibaca juga. Gitu. Iya. Jadi ada anekdot. Nah itu kan buku kumpulan puisi Celana. Betul. Itu. Berarti di dalam itu hanya ada satu cerita puisi tentang celana atau banyak celana lain? Enggak, celana itu hanya salah satu objek dari benda-benda dan peristiwa domestik di lingkungan rumah yang memang saya olah menjadi bahan puisi saya. Di samping celana itu ada teman-teman celana itu ada sarung, ada kamar mandi. Di satu buku itu? Di satu buku ada toilet, ada ranjang, pokoknya yang lingkungan rumah lah. Lingkungan terdekat justru itu. Pokoknya ini saya ngebayangin ya, Mas Jokpi itu di rumah ada lemari. Terus bikin puisi tentang lemari gitu. Tiba-tiba ada lampu. Nah, itu bisa keluar begitu aja. Bisa. Memang begitu. Alalah. Saya hanya mengamati apa yang ada di dalam rumah aja bisa membuat banyak puisi sebetulnya. Justru itu yang selama ini mungkin kurang diperhatikan. Kita nyari yang jauh-jauh padahal mikirnya susah-susah. Yang susah-susah padahal yang dekat aja bertaburan begitu. Nih, Mas. Nih. Cangkir teh. Oh, saya banyak kan. Saya coba. tentang kopi misalnya ini saya punya coba. puisi pendek. Kurang atau lebih setiap rezeki perlu dirayakan dengan secangkir kopi. Misalnya itu.
itu kan kelihatannya hanya kopi, tapi saya pengen menjadikan ritual minum kopi ini sebagai sarana untuk relaksasi, untuk bersyukur, untuk berdamai, supaya kita merenung, tidak terlalu diburu-buru urusan rezeki. Nah, saya kan punya juga buku judulnya Surat Kopi. Jadi kira-kira begitulah. Lucu banget ih. Ini nih, di salah satu buku buku yang judulnya Celana itu, saya menemukan ada yang terkenang celana Pak Guru. Oh iya, itu ya saya sebetulnya. Mas, baca dong. Enggak, kira-kira beginilah, saya masih ingat. Aku pengen denger ininya, cara bacanya Mas Jopin gimana gitu kalau baca puisi. Saya baca satu bait aja misalnya. Iya, ya. boleh. Iya. Jadi puisi ini sebetulnya cara saya menghormati sosok guru yang selama ini dianggap pahlawan tanpa tanda jasa ya. Meskipun saya nggak setuju, harusnya ya diberi tanda jasa lah. Nah, puisi ini memang gayanya humor. Seakan-akan guru ini diledek, tapi sebetulnya dia dimuliakan. Bahwa dia itu pekerjaannya berat, gajinya nggak seberapa waktu itu. Saya baca aja misalnya ini. Terkenang celana Pak Guru. Masih pagi sekali, Bapak Guru sudah siap di kelas. Kepalanya yang miskin dan merana terkantuk-kantuk, kemudian terkulai di atas meja. Kami anak-anak yang bengal dan nakal beriringan masuk sambil mengucapkan, "Selamat pagi Bapak Guru." Bapak Guru tambah nyenyak. Dengkur dan air liurnya seakan mau mengatakan, "Bapak sangat lelah." Hari itu mestinya pelajaran sejarah. Bapak Guru telah berjanji menceritakan kisah para pahlawan yang potretnya terpampang di seluruh ruang. Tapi kami tak tega membangunkannya. Kami baca di papan tulis, baca halaman 10 dan seterusnya. Hafalkan semua nama dan peristiwa. Nah ini kelanjutannya saya tidak tega. Kelanjutannya tidak tega kenapa nih? Tapi 3 bait itu kan sudah melukiskan kondisi seorang guru yang kecapean karena terlalu banyak beban pekerjaan. Sampai mungkin di rumah dia juga nggak sempat menyelesaikan pekerjaan rumah karena membawa pekerjaan dari sekolah. Nah mungkin saya tidak tahu bagaimana generasi sekarang mengapresiasi guru ya. Tapi kalau pada waktu itu memang kondisi guru itu berat sekali dan ya sekarang sosok guru itu sudah menjelma menjadi banyak hal lah. HP kita udah menjadi guru kita macam-macam. Tapi waktu itu memang konteksnya begitu. Guru yang bebannya banyak, gajinya kecil, dia dituntut untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kan gitu. Nah, kira-kira itu. Itu merupakan salah satu makna konotatif yang ada di dalam puisi berarti ya Mas? Iya, karena saya sebetulnya seakan-akan di situ menjadikan guru sebagai bahan bercandaan, tapi sebetulnya puisi itu ingin mengingatkan ya hormatilah, muliakanlah guru karena memang tugasnya itu sangat berat. Saya tidak membaca bagian celana karena saya tidak sampai hati. Iya. Jadi ya sampai mungkin celananya aja rusak ya, dia nggak sempat memperbaiki, ritnya rusak, dia nggak sadar terbuka gitu. Lalu muridnya lihat, wah itu rit celananya setengah terbuka, mungkin memang rusak karena nggak sempat memperhatikan pakaian. Atau nggak punya uang untuk beli yang baru. Mungkin, iya. Jadi di situ terbuka kemungkinan penafsiran lah. Ini saya bacain bawahnya boleh nggak supaya? Silakan. Iya boleh ya. Kalau saya sudah nggak sampai hati. Tapi saya nggak pakai nada yang. Enggak, saya juga nggak bisa baca puisi kok, biasa aja. Ini lanjutan dari cerita puisinya Terkenang Celana Pak Guru ya. Dari kelas tuh. Sekian tahun kemudian kami datang mengunjungi seorang sahabat yang sedang tidur di dalam makam di bekas sekolah kami. Jadi sekolahnya udah berubah menjadi makam. Menjadi kuburan. Kami lihat seorang lelaki tua terbungkuk-bungkuk membukakan pintu kuburan. Silahkan. Dia bapak guru kita itu. Temanku berseru. Kau ingat rit celananya yang setengah terbuka? Tenang, jangan mengusik ketentramannya, aku memperingatkan.
Dia pasti damai dan bahagia di tempat yang begini bersih dan terang, kata temanku. Sambil menunjuk nisan sahabatnya, kelak aku juga ingin dikubur di sini. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Sementara si penjaga kuburan yang celananya congklang dan rambutnya sudah memutih semua, diam-diam mengawasi kami dari balik pohon kemboja. Iya, aduh terharu banget saya. Wah, saya yang nulis karena begini. Itu yang saya maksud, di situ saya membuat yang namanya belokan cerita. Dari cerita guru di sekolah, lalu saya memasuki ke lapis cerita berikutnya. Bahwa ternyata guru yang sesungguhnya itu bukan sekedar mengajar kita di kelas, tetapi dia juga yang menuntun hidup kita sampai akhir hayat. Itu guru yang sebenar-benarnya. Makanya guru itu bisa siapapun. Tapi guru dalam penghayatan saya memang guru yang sampai kita mati pun akan kita kenang, karena dia yang menuntun jalan hidup kita sampai akhir. Yang di balik pohon kemboja mengamati diam-diam itu siapa? Ya si guru, si murid. Coba saya malah lupa ya ceritanya. Ini penjaga kuburan. Oh ya, penjaga kuburannya si guru itu tadi. Si guru ini menjadi penjaga kuburan, ya dia yang akan menjemput kita juga, si murid-muridnya itu. Makanya dengan guru jangan main-main. Yang itu didatengin di makam itu temennya yang waktu itu di kelas. Ya, itu kan sebetulnya percakapan antar orang-orang yang pernah jadi muridnya. Itu siapa penjaga kuburan? Itu guru kita dulu. Apakah guru di situ itu sosok fisik atau apa, kan tidak perlu dijelaskan. Iya. Tapi maksud saya begitu, saya itu sukanya pertama-tama membuai pembaca dengan cerita yang ringan-ringan. Nanti di bagian tertentu baru menikung. Saya masukkan ke lapis cerita berikutnya yang ada permenungan maknanya. Itu maknanya dalam banget, bahwa guru itu akan terus menjadi guru kita sampai dengan akhir hayat kita masuk ke dalam kuburan. Betul. Waduh, oke. Nah ini nih, kembali lagi ke buku. Kita nggak cerita soal, atau buku celana dulu deh, kita cerita tentang buku celana. Menuju ke situ, banyak nggak hambatan, kendala sampai menjadi sebuah buku? Oh iya, tentu saja. Banyak kendalanya, terutama ya dalam diri saya sendiri. Saya sering merasa gagal. Jadi selama 15-20 tahun saya mencoba berbagai cara. Banyak yang gagal. Yang dikenal pembaca kan yang terbit di buku-buku. Padahal puisi saya yang gagal itu juga banyak. Bentuk gagal itu apa maksudnya? Ya nggak jadi, puisinya nggak jadi. Jelek. Karena jelek ya... Yang menilai jelek siapa? Saya. Dibilang jelek oleh Mas Jokpin sendiri itu karena apa gitu? Ya karena ya saya tidak puas, dan menurut saya itu lebih baik puisi itu dimusnahkan, saya membuat yang baru. Jadi banyak puisi saya yang gagal. Kalau dibilang ada ratusan, puluhan? Ya ratusan adalah, pasti adalah. Kalau dikumpulin ratusan, itu bisa menjadi buku tersendiri. Itu musnah dalam bentuk apa tuh? Kertasnya kertas, dibuang? Waktu itu kan masih dalam bentuk kertas. Ditulis tangan atau? Dibuang, ditulis. Ada yang tulisan tangan, ada yang mesin ketik. Gitu loh. Dibuang. Jadi mungkin saya tidak yakin apakah akan banyak penulis yang sesabar saya ya. Jadi menekuni latihan berpuluh tahun sampai apa ya? Sampai akhirnya itu dalam tanda petik terlambat menemukan gaya yang cocok. Karena begitu. yang dianggap gagal itu yang masih ngikutin nama-nama Masih ngikutin, besar. betul. Makanya kan saya diberi alasan mengapa saya menerima penghargaan Ahmad Bakri, karena saya menggabungkan warisan puisi lirik. Itu benar. Karena saya masih terkungkung oleh tradisi puisi lirik dari Khairil Anwar, Sitor Situmorang, Sapardi dan berikutnya. Dan saya sangat sulit lepas dari situ. Nah, saya baru bisa lepas ketika saya mencoba mengambil bahan-bahan dari unsur kehidupan sehari-hari masyarakat, atau istilahnya lebih jelas lagi dari unsur-unsur budaya populer lah. Yang mungkin sebelumnya itu dihindari oleh para penyair. Berarti bisa dibilang nggak kalau Mas Joko itu yang pertama? Sebetulnya enggak. Remi Silado itu sudah melakukan itu. Betul. Hanya memang Remi Silado kan waktu itu lebih banyak semacam parodi terhadap puisi para penyair sebelumnya. Saya tidak memparodikan itu, tetapi mengembangkan, mencampur, memadukan lirik
Karena lirik ini kan memang nggak mungkin saya lepaskan. Karena lirik ini kan melambangkan suasana hati manusia. Iya. Kemudian juga ada kedalaman renungannya. Sedangkan yang saya ambil dari budaya populer itu untuk membantu menemukan gaya yang lebih bisa dinikmati oleh banyak orang. Oke, nah itu dia tuh, nggak gampang. Memang nggak gampang. Iya, karena di dalam pikiran aku tuh namanya puisi gitu kan. Aduh gitu, itu saya mungkin banyak juga yang semua juga kayak gitu, dengar puisi tuh udah kayak susah gitu. Nah ini ngejelasin makna puisi kepada pembaca yang nggak terbiasa dengan sastra, itu gimana? Ya karena apa ya, sebetulnya saya tidak pernah menjelaskan karya saya sendiri. Biarkan mereka menafsirkan, membuat interpretasi. Tetapi saya bisa mengetahui bahwa beberapa tahun belakangan ini pembaca puisi saya itu bertambah banyak. Karena apa? Karena dalam 6 tahun terakhir ini buku puisi saya kan dicetak ulang terus. Sebelumnya nggak terjadi, nggak mengalami saya itu. Ada apa ya berarti? Kira-kira? Kemungkinan pengaruh media sosial yang banyak mungkin juga sering memviralkan baris-baris puisi saya. Kedua, mungkin memang semakin banyak orang menyukai puisi. Yang ringan, tapi bermakna dalam. Betul. Yang ketiga mungkin karena pengaruh juga, ya mereka tertarik dengan cara saya berpuisi. Ternyata puisi yang nggak serem-serem amat. Iya. Jadi saya memang pengen menawarkan semacam ya renungan mengenai kehidupan, tapi dengan cara yang tidak serem lah. Oke. Ini saya mau bahas satu puisi lagi, boleh nggak? Boleh. Masih dari buku Celana ya. Ini merupakan data buku kumpulan puisi dari Mas Jokpin. Cetakan pertamanya Juni 99. Betul. Waduh. Oke, nah ini salah satunya adalah judulnya apa ini? Ketika Pulang. Masih ingat nggak Mas? Oh iya. Ketika Pulang. Nah, aku bacain boleh nggak? Boleh. Ketika pulang, yang kutemu di dalam rumah hanyalah ranjang bobrok, onggokan popok, bau ompol, jerit tangis berkepanjangan, dan tumpukan mainan yang tinggal rongsokan. Di sudut kamar kulihat ibu masih suntuk berjaga menjahit sarung dan selimut yang makin meruyak koyaknya oleh gesekan-gesekan cinta dan usia. Aduh Mas, ini inspirasinya dari mana? Itu hubungannya dengan rumah kan. Saya sebetulnya, atau bukan saya lah, puisi itu sebetulnya pengen melukiskan hubungan antar manusia dengan mengambil sampel kehidupan rumah tangga. Sama-sama satu rumah, tapi kadang-kadang lalu menjadi saling tidak kenal. Karena berbagai hal, mungkin karena kesibukan. Kan di sini dilukiskan sosok si ayahnya itu pergi merantau, mungkin demi kehidupan. Ini nih ada bagian ayah nih. Ini saya bacain dikit nih. Di mana ayah? Aku menyapa dalam hening suara. Biasanya ayah husuk membaca di bawah jendela. Ayah pergi mencari kamu. Sudah 30 tahun ia meninggalkan ibu. Baiklah, akan saya cari ayah sampai ketemu. Selamat menjahit ya, Bu. Ya, itu kan si ayah itu merantau. Sampai si anaknya sendiri pangling. Tapi sebetulnya lewat puisi itu juga saya pengen melukiskan mengenai ini. 30 tahun Orde Baru. Tuh, ada hubungannya ya? Ya 30 tahun. Oh, jadi gimana nih? 30 tahun bangsa Indonesia mencari jati dirinya. Mencari demokrasi itu seperti apa dan nggak ketemu kan. Oh, oke. Jadi gini, saya menggunakan, ada satu analisis dari Profesor Melanie Budianta terhadap puisi saya, dan saya sepakat. Saya sering menggunakan konteks rumah dan hubungan antara anggota keluarga untuk melukiskan situasi masyarakat atau negara dan hubungan antar warga negara dan negara. Jadi memang saya menggunakan konteks lingkungan rumah untuk melukiskan banyak hal. Mulai dari hubungan keluarga. Sekarang mungkin terasa dengan adanya HP, ponsel. Intensitas hubungan di dalam suatu rumah mungkin bisa juga menjadi semakin jauh. Karena faktor teknologi kan. Orang
sesama satu rumah aja WA-an. Nggak usah satu rumah, satu ruangan yang ngumpul bertiga. Tiganya masih WA-an sama dunia luar, bukan ngobrol. Jadi jauh-jauh hari puisi saya semacam sudah memperingatkan bahwa hubungan antar manusia ini rentan. Keintiman hubungan manusia ini bisa terancam oleh banyak hal, oleh perbedaan politik, termasuk perbedaan politik bahkan dalam satu rumah. Sekarang karena kemajuan teknologi oleh alat komunikasi. Nah itu yang saya maksud, saya pengen menyajikan tema yang sebetulnya dalam, tetapi dengan cara yang ringan. Gitu loh. Ya Mas, ini kan selama ini mungkin netizen atau saya gitu juga kan berpikir kalau puisi itu harus ujungnya ada rhyme-nya, misalnya A. Ada kok, ya ada. Tapi kalau saya tergantung konteksnya. Ini enggak semuanya. Ini enggak, itu jenis puisi naratif. Saya banyak menulis puisi naratif, tapi ada juga puisi-puisi saya yang masih agak ketat, rimanya ada juga. Tapi saya lebih banyak bebas sih. Lebih lepas gitu. Lebih lepas itu. Mas, lepas dari bayang-bayang nama-nama besar itu kayak apa ya? Lega nggak? Lega dalam pengertian saya bisa menambahkan, membubuhkan apa yang dilakukan oleh para penyair besar yang saya anggap guru-guru saya. Saya bisa mengembangkan puisi, jenis puisi Sapardi menjadi lebih lentur. Saya bisa menyampaikan semacam refleksi sosial seperti yang dilakukan Rendra, tapi dengan cara yang lebih ringan, tidak frontal. Kira-kira begitu. Jadi saya juga tidak sepenuhnya melepas mereka. Tidak mungkin. Saya tetap berguru kepada mereka dan seperti tadi terlukis dalam puisi terkenang Celana Pak Guru, sampai kapanpun mereka menjadi guru-guru saya. Tanpa mereka saya tidak mungkin juga tumbuh seperti sekarang. Menjadi seperti sekarang ini. Dan tahun 2023 menerima penghargaan Ahmad Bakri yang ke-19. Ada makna khusus atau arti khusus nggak? Ya artinya begini, rasa penasaran saya dalam arti tertentu terjawab. Itu tadi yang saya katakan, ternyata yang saya lakukan bisa diterima dan dihargai. Yang selama ini saya ragukan sendiri. Gitu. Nah, itu yang meragukan sendiri gitu. Terus yang kedua ya terus terang, tahu sendirilah Mbak Indi kehidupan seorang penyair secara ekonomis itu seperti apa. Jadi ketika saya mendapat semacam bonus ya di usia yang sudah lebih dari 60 tahun setelah 45 tahun menulis itu rasanya 45 tahun menulis ya. Kayak dapat pensiun gitu aja. Karena tahu sendirilah saya belum pernah mendapat semacam hadiah seperti inilah. Tapi itu sebetulnya bukan sesuatu yang saya pikirkan. Tapi bagaimana orang di luar menerima karya kita gitu dan itu yang lebih. Makanya yang lebih penting kan penghargaan Ahmad Bakri ini akhirnya itu bisa memberi teladan. Mudah-mudahan teladan kepada banyak pihak bagaimana menghargai karya orang, dan karya itu mungkin tidak ada hubungannya dengan pembangunan fisik, tidak kelihatan. Tapi itu penting, seperti penelitian, karya intelektual, karya sastra. Itu kan nggak kelihatan. Tapi justru itu yang akan menentukan peradaban bangsa. Saya kira penghargaan Ahmad Bakri ini sudah memulai tradisi memberi penghargaan dan mengingatkan kita bahwa memang peradaban tidak hanya semata-mata apa yang tampak dari luar. Tapi di kedalamannya kan ada daya cipta, daya kreatif, ketekunan. Kemudian juga ada inspirasi lah, inspirasi yang menggerakkan imajinasi kita. Sekarang saya makin yakin nih setelah ini gitu, apalagi sekarang banyak yang menyaksikan perbincangan kita. Ini makin banyak nih puisi-puisi Mas Jokpin dicari gitu kan. Buku celana makin dicari gitu. Akan mempengaruhi karir Mas Jokpin berikutnya nggak kira-kira? Saya tentu apalagi dengan penghargaan ini kan juga saya terpacu untuk berkarya lagi. Syukur juga bisa membuat sesuatu yang beda lagi begitu kan. Tapi kalau soal puisi, kalau para pemirsa setia TV One membaca
buku-buku puisi saya, jangan takut lagi dengan puisi. Iya. Puisi Nggak pusing kok. Nggak pusing, meskipun bikin mikir. Bikin mikir. Baik. Mas Jokpin, terima kasih ngobrol-ngobrolnya, seru banget. Ya, saya sih berharap di kemudian hari kita masih akan ketemu lagi ngomongin puisi yang Mas Jokpin. Iya. Selamat ya Mas ya untuk penghargaan. Terima kasih. Terima kasih. Saksikan bareng orang hebat di YouTube TV One News. Saya Indira Mawati, terima kasih.